Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih. Pada petang hari ini kami masih menerima firman-Mu yang hidup. Ya, kami percaya Tuhan pada saat ini Kau akan memakai hamba-Mu yang telah Kau urapi Tuhan, membagi-bagikan firman-Mu yang penuh dengan kuasa yang akan merubah hidup kami. Seperti firman-Mu berkata, barang siapa adalah Kristus Yesus, mereka adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang kelihatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Kita high five kepada kawan-kawan kita kiri dan kanan. Katakan Tuhan akan berbicara. Basket, 10 jari. High ten, basket supaya kita bangun. Tidak ada lagi yang tidur-tidur, tidak ada lagi yang rasa penat-penat, sudah minum bingo, sudah makan kue, kan? Haleluya. Tetap bertahan. Ini malam, besok lagi kan? Ada yang mau pulang sudah kan? Katakan. Mau pulang kampung sudah ada kan? Ada om? Ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada yang mau balik kampung. Amin. 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 Haleluya. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Orang muda? Orang muda? Amin. Kembali kaki. Orang muda? Haleluya. Silakan dulu. Kita ada Pastor Jani yang akan membagikan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan. Kita persilakan Pastor Jani. Saya rasa saya tidak perlu naik pentas. Haleluya. Semua sudah kenyang? Kenyang atau masih lapar? Oke, semua kenyang? Sudah minum kopi? Minum kopi kan minum Milo? Milo? Oh, Vigo. Haleluya, bukan minum Vigo, minum Vigo. Puji Tuhan. Dalam petang hari ini saya percaya semua kita yang ada di sini sudah dipenuhi dengan urapan yang baru. Amin. Dan setiap kita yang ada di sini merindukan sesuatu lebih daripada Tuhan. Amin. Lebih daripada Tuhan. Oke, kalau saudara bilang, kalau pastor bilang lebih daripada Tuhan, ini ajaran sesat. Ini bukan sesat. Saudara merindukan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Oke, maksudnya saudara mau menerima sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan kita yang mengaruniakan kepada kita. Amin. Oke, petang hari ini saya akan langsung masuk kepada firman Tuhan supaya kita boleh mempersingkatkan waktu. Saya percaya saudara mau mandi. Ada yang tidak mau mandi sini? Yang tidak mau mandi jangan angkat tangan. Wow. Banyak juga yang tidak mau mandi ya. Mau mandi ya? Kalau mau mandi, mau cepat atau mau lambat? Mau cepat atau mau lambat? Cepat ya? Berarti saudara harus bagi respon kepada saya. Amin. Anak muda, buat apa dulu? Buat apa dulu? Buat apa dulu? Oke, anak muda. Nah, kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah, petang hari ini saya akan memberikan kepada kita semua yang ada di tempat ini, khususnya untuk anak-anak muda, bagaimana kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena tema konferensi kita pada hari ini, bahkan dari kemarin sampai hari ini adalah, siapa yang tahu? Jangan kasih tahu saya Inggris, kasih tahu saya Melayu. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara siap bagaimana untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan? Amin. Hari ini saya ingin kongsikan sesuatu yang luar biasa. Di Keningau tiba-tiba ada lapangan terbang lebih besar daripada lapangan terbang Kota Kinabalu. Oke, dengar dulu, ini bukan nubuatan, nanti saya sesat. Ini bukan nubuatan. Oke, di Keningau tiba-tiba ada lapangan terbang yang besar. Saya bilang tiba-tiba, suddenly. Oke, tiba-tiba ada lapangan terbang yang besar di Kota
Kedingau. Oke? Ada lapangan terbang yang besar, berarti kapal terbang siap untuk landing. Betul? Kapal terbang siap untuk landing. Jadi hari ini semua kita sudah siap menjadi landasannya Tuhan. Amin. Kita sudah siap menjadi landasannya Tuhan. Siapa yang sudah siap, angkat tangan saudara. Oke, sudah siap? Bagi pai sama kiri kanan saudara. Oke. Kan? Haleluya. Kalau orang-orang muda biasanya kalau duduk di sebelahnya laki-laki, kalau dia duduk di sebelah laki-laki, dia punya kegairahan kurang. Oke. Kalau kamu tanya sebab kenapa laki-laki dengan laki-laki, positif dengan positif jadi apa? Menolak kan? Kalau unit itu dipersatukan, dia akan menolak sejauh mungkin. Tetapi kalau duduk di sebelahnya seorang perempuan, waduh. Betul nggak? Kalau duduk di sebelah orang itu perempuan, kalau perempuan itu bilang amin, dia tidak mau kalah. Dia mesti mau lebih kuat lagi. Kenapa? Mana tahu lepas kain ini dia sangkut sama saya. Waduh. Amin. Saudara jangan cari cewek di camp. Di konferensi jangan cari sumandak. Oke? Tujuan saudara adalah menjadi landasan bagi Kristus. Karena Kristus mencari orang-orang yang siap untuk dipakai. Kristus mencari orang-orang yang siap untuk dipakai atau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak muda yang ada di Kedingau ini tidak siap untuk jadi landasan, Tuhan gunakan tiba-tiba dia bikin lapangan terbang di Sud. Saudara mau? Ada yang mau di sini kan? Tidak kan? Oleh karena itu semua diam, sunyi senyap. Saudara siap? Wah, macam tidak siap saja. Apakah oleh karena baru minum Vico tadi? Bukan Vigo, baru minum Vico. Oleh karena baru minum Vico, terus kita bilang Vico. Silent. Semua diam. Kenapa diam? Tanda setuju. Jadi kalau saudara mau cepat, saya minta saudara punya respon. Oke? Kalau saudara beri respon yang baik, maka saya akan berkhotbah dengan cepat. Tapi kalau saya terlampau cepat, saudara tolong kasih tahu saya, jangan jadi LRT bilang, ambil laju. Jadi kereta api macam ditenam cukuplah bilang. Oke? Oke, mari kita buka firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita mempersiapkan diri untuk landasan yang Tuhan ingin gunakan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan baca sama-sama. Boleh? Oke, karena satu masalah saya tidak boleh baca firman cepat, saya lambat-lambat. Oke, baca sama-sama. Perhatikan di dalam Alkitab saudara, jangan tengok saya sudah handsome. Saya lebih handsome dari Pastor Jeffrey, sekarang saya ada misai depan. Saya ada jangkut di sini, Pastor Jeffrey tiada. Oke, Pastor Jika juga tiada. Jadi jangan tengok saya, tengok firman. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ayat yang ke-6 saja. Hari ini saya membawa saudara untuk memperhatikan firman Tuhan.
Firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua yang ada di tempat ini, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mencatat umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa yang membuatkan umat-umat Tuhan binasa? Apa yang membuatkan orang-orang Kristen binasa? Apa yang membuatkan orang Kristen binasa? Apa? Tidak kenal Allah. Bilang kiri kanan, kau sudah kenal Pak Allah? Kiri kanan saja, jangan kiri kanan saja. Jangan kasih tahu di belakang, saya bilang kiri kanan saja. Tolong dengar arahan. Orang Kristen selalu lampu merah, hantam saja. Oke, kiri kanan saudara beritahu. Oke, yang membuatkan orang Kristen mengalami kebinasaan adalah disebabkan karena tidak mengenal Allah. Oke, kalau kita tidak kenal Allah, kita akan Saudara, ada 5 jenis orang Kristen. 5 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama, dia lahir sebagai Kristen. Karena bapak dan mamanya adalah orang Kristen. Lalu dia lahir sebagai orang Kristen. Perhatikan, kalau dia orang Kristen, dia mengalami kesombongan dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, disebabkan karena setiap hari Minggu datang di gereja, tidak bawa Alkitab. Karena dia rasa dia sudah orang Kristen, maka Alkitab dia tidak perlu bawa. Jadi anak-anak Tuhan dikasih Tuhan, orang Kristen perlu bawa Alkitab. Ciri orang Kristen yang pertama kau tahu dia orang Kristen bukan karena bapak mama dia orang Kristen, tapi karena kalau dia bawa Alkitab, dia adalah orang Kristen. Orang Cina, Buddha, kalau kamu tahu dia adalah seorang Buddha, macam mana kamu boleh tahu dia Buddha? Apabila dia pegang kiong. Betul? Apabila dia pegang kiong, dia sembahyang, kita pikong, baru kita bilang, oh dia Buddha. Tapi orang Kristen, kalau tidak bawa Alkitab, orang Kristen enggak? Bukan. Jadi apa? Jadi apa? Dia yang disebut sebagai orang Kristen yang akan binasa, kata firman Tuhan. Amin. Oke. Dan kemudian yang kedua, orang Kristen cerita surung. Karena surung baru dia mau bergerak. Contoh, contoh, kalau dia kena pergi kunjung, dia punya pastor, dia punya gembala, hari Minggu ataupun hari-hari biasa, hari Minggu datang pergi sembahyang. Nanti Pastor Stephen khotbah di tempat saya hari Minggu. Iya Pastor, saya datang. Nanti hari Minggu baru dia datang. Setelah itu dia ada kabar berita. Itulah orang Kristen kereta surung. Oke, mau disuruh baru bergerak. Tapi di sini tiada. Saya percaya di sini tiada. Tapi di sini sana banyak. Banyak itu. Oke. Orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen kapal selam. Coba bilang sama kiri kanan kau, oh Kristen kapal selam kau. Saudara tahu orang Kristen kapal selam itu apa? Waktu-waktu dia punya keperluan, kebutuhan, mau kawin, baru dia muncul di gereja. Baru dia timbul. Baru dia kasih timbul muka dia, pastor saya di sini. Dia akan jumpa pastor, saya dengan pasangan saya minggu depan mau kawin. Siapa yang mau atur gereja? Gereja yang atur perkawinan atau perkawinan yang atur gereja? Kan? Lepas itu banyak orang Kristen yang muncul waktu pasca baru dia muncul di gereja. Baru dia kasih timbul batang hidung dia sama pastor. Kenapa? Dalam posisi itu pastor. Dalam posisi itu tidak masa mau pergi gereja. Atau dia muncul pada waktu hari Christmas baru ada muka dia. Banyak orang Kristen yang Christmas baru pergi gereja. Mau kawin baru pergi gereja. Kalau ada kematian baru mau pergi gereja, minta tolong sama gereja. Kan? Nah, orang Kristen yang keempat itu Kristen kapal layar. Saya tahu orang-orang yang pernah berlayar itu pasti akan tahu. Biasanya dia punya kapten akan tentukan koordinat atau dia punya bearing untuk menuju ke suatu tempat yang dia sudah tentukan. Kalau tidak, nanti dia tersandar di mana?
Kalau dia dari pelabuhan kota Kuala Lumpur, dia mau pergi kota Kinabalu, dia salah set bearing, dia berlabuh di Tanjung Priok. Tanjung Priok itu di mana? Indonesia. Kenapa dia salah? Sebab dia salah ambil koordinat. Jadi orang Kristen yang keempat, kalau jadi orang Kristen yang keempat itu, biasanya kalau dia datang ke gereja, dia punya maksud dan tujuan. Orang Kristen di sini tiada. Anak-anak muda di sini ada maksud dan tujuan kalau datang ke pertemuan. Ada? Wah, tiada pastor. Itu suara masa mau makan sudah itu. Wah. Di sini ada tujuan untuk datang nggak? Ada tujuan untuk datang? Untuk Tuhan kan? Tapi tidak ada tujuan yang lain. Amin. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau saling kenal satu dengan yang lain bagus. Saling tukar nomor telepon bagus. Tetapi jangan sampai ini adalah pertemuan yang membuatkan lahir bibit-bibit cinta. Wah. Orang muda itu begitu. Ada peluang saja rebut. Ada peluang saja rebut. Biar girlfriend dia yang sekarang ini dia mau kasih dua lagi. Waktu dia sedang merayu kepada girlfriend dia yang sekarang ini, dia katakan, akan kubentik bintang di langit, kuhadiahkan kepadamu. Wah, sudah. Lagi-lagi sanggup katakan kepada perempuan, lautan luas sanggup berenangi. Betul? Wah. Saya minta yang laki-laki begitu terjun sana lah, luas. Bolehkah tidak sampai di seberang? Nanti saya bagi hadiah perempuan yang saudara bilang itu di sebelah. Bolehkah? Tidak boleh naik jabatan gantung, tidak boleh pakai pelakon. Buktikan cintamu. Orang muda ini ada tujuan. Hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak punya tujuan lain selain daripada menerima berkat yang besar daripada Bapa kita yang ada di surga. Amin. Nah, orang Kristen yang kelima itu adalah orang Kristen yang seperti kita yang ada di sini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi diri sendiri. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dan firman Tuhan berkata bahwa umat Tuhan akan binasa apabila tidak mengenal akan Tuhan. Jadi semua kita yang ada di sini petang hari ini punya misi. Ada misi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menyelamatkan orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Anak-anak muda siap. Wow. Anak muda siap. Orang muda. Pembiram sudah. Anak muda. Siapa bilang? Siapa bilang? Firman Tuhan bilang, bukan kita bilang. Amin. Kalau Mas Jeffrey bilang kita kuat semalam, kita kuat apa? Kuat makan? Kuat tidur? Kuat bercerita? Anak muda. Macam slogan satu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Tuhan merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita untuk menjadi landasan, dan Tuhan mau mempersiapkan bagi kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan kali yang Yesus pernah datang kali yang pertama, dan yang mempersiapkan jalan adalah Yohanes.